Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauzar Rayhan dengan NIM 2405120417. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai model infrastruktur jaringan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering melakukan kegiatan seperti menonton video, scrolling sosial media, melakukan chatting di WhatsApp, dan lain sebagainya. Kegiatan tersebut bisa kita lakukan secara lancar dan cepat. Inti dari atau faktor utama lancar dan cepatnya kita dalam berkegiatan itu salah satunya berasal dari faktor dari infrastruktur jaringan. Seperti yang kita ketahui, jaringan komputer itu adalah sekumpulan komputer yang saling terhubung satu sama lain. Selain jaringan komputer, ada juga jaringan terdistribusi. Bedanya dengan jaringan komputer, jaringan terdistribusi itu terhubung dengan beberapa server, sedangkan jaringan komputer hanya kepada satu server saja. Kita lanjut kepada infrastruktur jaringan. Infrastruktur jaringan itu seperti fondasi fisik dan virtual yang memungkinkan semua perangkat dunia ini terhubung dan bisa berkomunikasi. Layaknya seperti jalan tol atau jembatan yang bisa membuat kendaraan-kendaraan itu bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya. Adapun pembagian dari jaringan ini ada dalam beberapa cakupan. Pertama berdasarkan cakupannya, yaitu adalah pertama itu ada PAN atau Personal Area Network. Seperti namanya, personal yaitu hanya terdiri dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Kemudian ada Local Area Network. Ini seperti contohnya seperti lab komputer, itu ada beberapa perangkat terhubung satu sama lain. Kemudian ada Metropolitan Area Network atau MAN. Ini adalah jaringan yang terhubung di satu kota atau di suatu daerah. Yang terakhir itu ada World Area Network, yaitu menghubungkan suatu negara ke negara lain. Kemudian ada yang berdasarkan aksesnya, intranet. Intranet ini artinya itu jaringan itu bisa diakses untuk kalangan internal saja. Sedangkan internet itu bisa diakses oleh publik. Ibaratnya internet ini hanya bisa diakses oleh seseorang yang ada memiliki suatu kunci atau apa gitu. Seperti itu contohnya. Kemudian berdasarkan cara pembangunannya ada dua. Pertama ada mode ad hoc. Mode ad hoc adalah koneksi langsung antar perangkat. Seperti ketika kita menghubungkan dua ponsel lewat Bluetooth. Sebaliknya, model infrastruktur itu seperti kita menggunakan sebagian besar jaringan seperti di rumah atau di kantor, di mana perangkat kita itu terhubung melalui router WiFi, lebih terpusat dan aman. Kemudian berdasarkan penggunaan kabel, itu adalah jaringan berkabel. Seperti nama berkabel itu jaringan itu menggunakan kabel. Kemudian yang kedua itu adalah jaringan nirkabel atau jaringan tanpa kabel. Lanjut, ada jenis komunikasi dalam jaringan. Yang pertama itu unicast, komunikasi satu ke satu. Seperti kita menggunakan laptop pada halaman web atau browser, itu kita berkomunikasi satu ke satu. Kemudian ada broadcast, komunikasi satu ke semua, di mana satu pesan dikirim ke semua perangkat dalam segmen jaringan. Yang ketiga ada multicast, satu ke banyak, di mana pesan dikirim ke sekelompok perangkat tertentu yang tertarik hanya untuk menerimanya. Seperti saat kita berlangganan, itu hanya orang-orang berlangganan yang dapat mengakses suatu informasi itu. Oke, topologi jaringan. Beberapa perangkat itu terhubung dalam sebuah jaringan yang termasuk di dalam pusat data, terhubung satu sama lain. Nah, disinilah topologi jaringan itu berperan, yaitu sebagai tata letak fisik atau logis yang menentukan bagaimana perangkat-perangkat tersebut berkomunikasi. Di sini saya akan membahas ada 5 topologi. Baiklah, pertama saya akan membahas mengenai topologi bus terlebih dahulu. Seperti lihat di gambar, yaitu suatu perangkat itu terhubung dalam suatu jaringan saja. Manfaatnya di sini, kelebihannya itu kabel yang digunakan itu lebih sedikit. Tetapi jika satu saja terputus, maka semua lainnya juga akan terputus. Kemudian ada topologi cincin yang di kiri. Itu perangkatnya terhubung secara melingkar.
Hampir mirip dengan topologi bus, tapi di sini lebih rawan terjadinya tabrakan atau collision. Dan juga jika ada satu yang putus, semuanya juga akan terputus. Kemudian ada topologi bintang. Seperti dilihat di gambar, itu semua perangkat itu terhubung kepada satu titik. Sehingga jika ada satu perangkat yang terputus, perangkat lainnya tidak akan terpengaruh. Kekurangannya hanya saat untuk infrastrukturnya membutuhkan banyak kabel atau jaringan. Dan yang paling kompleks yaitu adalah topologi mesh, di mana setiap perangkat terhubung langsung ke setiap perangkat lainnya. Ini memberikan banyak jalur. Artinya jika satu koneksi putus, data bisa tetap sampai melalui jalur lainnya. Ini sangat andal dan aman, tapi biayanya jauh lebih mahal dan kompleks untuk diimplementasikan. Biasanya digunakan untuk jaringan yang penting. Kemudian ada topologi hibrida, ini adalah penggabungan dari topologi-topologi lainnya. Selain itu sebenarnya di topologi bintang itu ada juga tambahannya seperti extend bintang, yaitu selain ada satu bintang, ada dua bintang yang dihubungkan satu sama lain, dan lain sebagainya. Kita sudah membahas jaringan infrastruktur. Jaringan yaitu adalah tubuhnya. Jika infrastruktur jaringan itu adalah tubuh, maka pusat data atau data center itu adalah jantungnya. Di sini saya akan sedikit membahas mengenai fasilitas-fasilitas data center yang ada di dunia, yang menyimpan dan memproses mengelola triliunan byte data setiap harinya. Dimulai dari pusat data Google. Data center Google ini berada di Carolina Selatan dan Carolina Utara. Kamarnya sangat ketat dan teknologi canggih, dengan berbagai lapisan protokol, termasuk otorasi lencana dan pemandaian iris untuk masuk ke dalamnya. Untuk efisiensi energi di data center Google, rantai pusat data dijaga pada suhu sekitar 26 derajat Celcius, sehingga data center tidak overheat. Kemudian yang kedua adalah pusat data Facebook. Data center Facebook ini berada di Luleå, Swedia. Dengan iklim Swedia yang sangat dingin, memungkinkan pendinginan alami yang akan memungkinkan hemat energi dan biaya. Pusat data ini seluruhnya ditenagai oleh tenaga air. Yang ketiga ada Mac Stadium. Ini adalah menyediakan infrastruktur Mac sebagai layanan dengan menampung ribuan Mac mini dan Mac Pro di pusat data. Mereka menggunakan rak khusus untuk memaksimalkan ruang dan memiliki sistem pendinginan yang disesuaikan untuk mengolah panas. Yang keempat yang saya bahas di sini yaitu ada pusat data Caixa, yaitu terletak di Brazil. Ini adalah fasilitas dengan peringkat tier keempat, standar keamanannya sangat tinggi. Pusat data ini memproses jutaan transaksi harian yang dirancang untuk fokus pada keberlanjutan. Kemudian ada juga pusat data IBM, ini terletak di Spanyol. Pusat ini adalah salah satu dari 10 pusat di seluruh dunia yang menawarkan layanan cloud. Fasilitas ini memiliki koneksi listrik ganda, generator cadangan, dan baterai untuk memastikan keberlanjutan operasional. Kemudian ada pusat data Huawei Fusion Module. Di salah satu video membahas solusi pusat data model Huawei dirancang untuk kesederhanaan, efisiensi, dan keandalan. Solusi ini memungkinkan penerapan cepat dan mudah diskalakan. Mungkin itu saja penjelasan singkat yang saya dapat jelaskan mengenai infrastruktur jaringan. Saya harap ini dapat menambah wawasan kita untuk mengenai infrastruktur jaringan. Mungkin jika ada kesalahan kata dalam sepanjang video, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.